seperti orang tua, keluarga kita yang mengingatkan kita untuk bangun di pagi hari, untuk belajar di malam hari. Sekarang, Suster akan membacakan firman Tuhan yang sungguh indah hari ini, mengingatkan kita akan segala keagungan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, kita hening sejenak, kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh diri kita hadir di hadapan Tuhan yang ingin berbicara dengan kita melalui sabdanya. Kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, anak-anak dan teman-teman yang terkasih yang saat ini berada di rumah, perkenalkan, nama Suster Faustina SPM. Suster bertempat tinggal di Tangerang atau Pamulang, Jakarta Selatan. Nah, hari ini bersama Suster kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tentang apa anak-anak? Iya, betul sekali. Tentang angin ribut yang diredakan oleh Yesus. Nah, ketika itu Yesus di mana? Ada yang tahu? Waktu Yesus meredakan angin ribut, di mana? Oh ya, benar sekali, di danau. Nah, sekarang Suster pengen tahu juga, anak-anak apakah sudah pernah naik perahu atau melihat perahu? Supaya kita bisa membayangkan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di perahu. Nah, ada yang pernah lihat? Oke, ada yang pernah naik? Malah bagus ya, bisa merasakan lagi ketika naik perahu itu gimana keadaannya, gimana rasanya. Nah, sekarang kita praktek kecil dulu ya, bagi yang belum, mungkin tadi ada yang bilang belum pernah naik. Kalau sudah lihat ya di TV, sekarang di internet banyak gambar perahu juga. Jadi sekarang kita membayangkan, ya ikuti bersama Suster, membayangkan kita sedang berada di perahu. Nah, kalau anak-anak yang sekarang berada di rumah sendiri, maka bisa tangannya gini saja. Tapi kalau ada berdua dengan kakaknya atau adiknya bisa bergandengan. Nah, kita membayangkan kita sedang berada di perahu seperti Yesus dan murid-muridnya. Ketika sudah petang, mereka naik perahu. Ada perahu-perahu lain juga.
Tetapi sekarang kita membayangkan perahunya itu kita ikut dengan perahunya Yesus, ya. Dan Yesus waktu itu sedang tidur. Nah, coba membayangkan kalau kita sedang tidur, pasti tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi di belakang Yesus sedang tidur dan kita yang berada di perahu, kita mulai menggoncang-goncang badan kita, ya, kita merasakan goncangannya mulai dari pelan. Nah, membayangkan angin yang menerpa di danau itu semakin kencang, anginnya semakin kencang dan kita semakin bergoyang-goyang. Bagaimana rasanya ketika ada angin di danau itu dan sangat kencang anginnya? Oh, kapal atau perahu kita semakin oleng dan kita mulai pusing sepertinya. Oh, suster juga merasakan pusing. Maka kita akan memanggil Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dan Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik angin itu. Hai angin, diam, tenanglah. Nah, angin itu menjadi diam dan tenang ketika Yesus menghardiknya. Tadi sementara suster membayangkan suster sedang di perahu, goyang-goyang sedikit saja sudah pusing, apalagi kalau lama ya. Nah, itu saja supaya kita ikut merasakan hari ini bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana ketika berada di dalam perahu dan di sebuah danau di mana anginnya sangat kencang. Nah, hari ini Yesus berbicara kepada kita melalui para muridnya yang merasa kagum. Maka suster beri renungan kecil suster ini dengan judul Kagum pada Yesusku. Nah, siapa yang pernah kagum dengan seseorang? Mungkin kagum sama ibunya. Oh, ibu saya setiap pagi bangun pagi-pagi, menyediakan bekal, menyediakan makanan, masak, gak kenal lelah. Nah, kagum sama ibunya, bangga terhadap ibunya. Ada yang kagum sama bapaknya karena setiap hari bekerja, walaupun sekarang lagi masa pandemi corona, tapi tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada rasa kagum. Nah, hari ini para murid juga kagum kepada Yesus, di mana dia mampu meredakan angin yang sedang bergelora, yang sedang menerpa di danau itu. Nah, kita ingat lagi ya bacaannya. Suster akan membacakan sedikit. Ketika mereka berada di danau itu, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba bayangkan, sudah ada angin, perahu penuh dengan air. Mengerikan sekali ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dalam keadaan panik seperti itu, mungkin anak-anak, adik-adik dan teman-teman juga sering merasakan kalau sudah panik akan sesuatu yang terjadi di sekitar, pasti akan memanggil dan akan berbicara dengan keras, menganggap orang tidak peduli dengan keadaan kita. Bisa seperti itu ya. Nah, para murid waktu itu juga seperti itu. Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Karena mereka sudah takut kalau mereka sepertinya akan binasa dengan keadaan yang seperti itu. Lalu Yesus bangun ketika dia sudah menghardik dan danau menjadi teduh sekali, angin menjadi reda. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu murid-murid itu, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, mereka kagum, kok bisa ya ada seseorang di tengah-tengah mereka bisa menenangkan angin itu sehingga menjadi reda dan laut menjadi teduh sekali. Luar biasa. Begitu kagum mereka akan Yesus
Tetapi mereka juga masih bertanya, siapa gerangan orang ini? Sepertinya mereka belum mengenal orang ini dengan sungguh-sungguh. Maka kejadian itu membuat mereka sadar, mereka bangun. Oh, ada seseorang di tengah-tengah kita yang begitu luar biasa, yaitu Yesus. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Seringkali kita juga merasa seperti para murid, merasa takut, apalagi dengan situasi saat ini. Pandemi belum berakhir, kita harus selalu menjaga ketat dengan protokol kesehatan, merasa takut, merasa cemas akan orang-orang di sekitar kita, akan keluarga atau siapa saja yang sedang sakit. Kita takut dan cemas, takut kehilangan. Dan mungkin juga kita sering menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan kita untuk binasa? Nah, tapi bacaan hari ini, sabda Yesus yang kita dengarkan bersama, mengajak kita untuk kagum. Dengan rasa kagum yang kita miliki, kita belajar mau mengenal Dia. Siapa sih orang itu yang ada di tengah-tengah para murid ketika mereka ketakutan, ketika mereka gelisah, mereka merasa akan binasa? Kita tempatkan dalam pengalaman kita. Siapakah orang itu? Siapakah Dia itu yang selalu menolong kita? Menolong anak-anak, memberi semangat anak-anak dalam belajar, baik melalui orang tua, melalui bapak ibu guru, melalui kakak-kakak pendamping kami, ya, atau Pia di tempat ini ya. Sekarang suster berbicara dengan adik-adik atau teman-teman Pia online di Sukoharjo. Suster senang sekali diberi kesempatan untuk boleh berbicara dengan anak-anak dan teman-teman sekalian. Kita kembali merasakan bagaimana memiliki sikap kagum kepada Yesus yang selalu bersama kita dalam keadaan kita. Seperti tadi, keadaan kita yang genting, yang sedang diterpa oleh berbagai masalah, diterpa oleh berbagai macam angin, gambaran masalah, gambaran segala yang terjadi di kehidupan kita. Setelah kita kagum kepada Yesus, kita belajar untuk mengenal Dia. Kemudian semakin dalam mengenal Dia, semakin kita percaya kepada Dia. Jadi rasa percaya kita semakin besar ketika kita mengenal Dia. Oh, Dia sungguh luar biasa. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Dia, maka kita juga mau meneladan Dia. Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang sedang mengalami kegalauan, ya kan, ketakutan. Tetapi Dia hadir dan menenangkan, memberi rasa nyaman, memberi rasa damai, memberi rasa aman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Yesus yang kita kagumi, yang kita ingin percayai dan teladani? Kita coba hari ini dan hari-hari seterusnya untuk mau kagum kepada Yesus, mengenal Dia, percaya padanya, dan meneladan Dia. Mengenal Dia dengan segala tindakan nyata. Bisa dengan ke gereja, rajin berdoa. Kalau ke gereja sekarang terhambat oleh karena pandemi, ada misa online, ada Pia online. Mari kita ikuti, mari kita gabung bersama sebagai sarana, sebagai cara kita untuk semakin mengenal Tuhan kita, Yesus kita yang begitu luar biasa, yang hari ini hadir memberikan rasa aman, nyaman, tenang kepada kita. Semoga kita dimampukan untuk semakin kagum kepada Dia, percaya, dan semakin meneladan sikap hidupnya yang menenangkan, memberi rasa aman dan nyaman kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita kembali hening sejenak.